Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tempe. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini ada saya Marita Safakila dan rekan saya Dinda Mira Amalia Putri. Tempe adalah pangan yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai oleh kapang berjenis Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolifera, dan Rhizopus arhizus yang secara umum dikenal sebagai kapang tempe. Di mana pada proses fermentasi ini akan terjadi hidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi sederhana, sehingga baik untuk dicerna. Tempe merupakan makanan yang kaya akan serat, pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Komponen utama dari tempe, pertama itu ada kacang kedelai, selanjutnya ada ragi, dan yang ketiga itu ada tepung beras. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang banyak digunakan sebagai bahan dasar berbagai jenis makanan di Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Kedelai yang dibudidayakan terdiri dari dua spesies yaitu Glycine max dan Glycine soja atau kedelai hitam. Nah, berikut adalah klasifikasi tanaman kedelai. Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protase. Rhizopus oligosporus termasuk dalam Zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai karena Rhizopus oligosporus ini yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat dan membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Berikut adalah klasifikasi dari jamur Rhizopus oligosporus. Berikut adalah beberapa jenis tempe yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada tempe kedelai. Tempe kedelai merupakan tempe yang paling umum dan paling sering ditemui di masyarakat. Tempe ini terbuat dari bahan baku kacang kedelai yang kemudian ditambahkan ragi yang selanjutnya difermentasikan. Yang kedua adalah tempe bongkrek. Tempe ini sudah tidak diproduksi, tidak banyak yang produksi lagi pada masa sekarang karena tempe ini setelah diteliti dapat menyebabkan keracunan karena mengandung asam yang cukup tinggi. Tempe ini terbuat dari ampas kelapa yaitu sisa dari limbah industri rumah tangga. Selanjutnya ada tempe koro pedang atau jack bean tempe. Nah, tempe korong pedang ini merupakan tempe yang terbuat dari tempe koro. Nah, pada zaman dahulu, banyak orang yang membuat tempe koro untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, tempe koro ini juga sebenarnya mengandung asam cyanida yang cukup beracun, namun bila melalui proses direndam dan pencucian berulang kali dan direbus dengan jangka waktu yang lama, maka tempe koro dapat dibuat menjadi tempe yang lezat dan aman dari racun. Yang kedua adalah tempe koro bengkuk. Nah, jenis tempe ini juga berasal dari koro, namun jenis bengkuk. Nah, untuk tempe bengkuk ini dapat ditemukan di pasar tradisional. Nah, pada umumnya dalam bentuk matang, biasanya dimasak sebagai bacem koro, bengkuk, dan digoreng. Nah, untuk yang kelima ada tempe kacang hijau. Nah, pada umumnya kacang hijau dibuat menjadi bubur atau burjo, istilah dari kota Yogyakarta. Namun, sebenarnya kacang hijau ini juga dapat dibuat menjadi tempe yang rasanya tidak kalah enak dan juga tentunya bergizi. Di beberapa tempat di Yogyakarta, tempe jenis ini sering ditemukan walaupun jumlahnya tidak sebanyak tempe kedelai biasa. Yang keenam ada tempe kecipir. Nah, kecipir merupakan salah satu bahan sayuran yang enak juga untuk dibuat sebagai bahan makanan yang dimasak biasanya saat kecipir ini masih berusia muda. Yang terakhir ada tempe gembus. Nah, tempe gembus ini merupakan tempe yang terbuat dari ampas tahu. Teksturnya juga lembut dan permukaannya putih. Jadi untuk jenis tempe ini masih banyak ditemukan dan harganya juga cukup bersaing dengan tempe kedelai pada umumnya.
Berikut adalah beberapa komponen biomolekul yang terdapat dalam tempe yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama ada protein. Protein pada kacang kedelai mengandung 17 asam amino, yaitu 9 jenis asam amino esensial dan 8 jenis asam amino non-esensial. Nah, untuk asam amino esensial ini tak dapat terlihat pada slide, jadi pertama itu ada cysteine, yang kedua ada isoleucin, yang ketiga ada leucin, kemudian ada lisin, yang kelima ada methionine, yang keenam ada phenylalanin, kemudian ada threonine, tryptophan, dan valin. Selanjutnya ada asam amino non-esensial yang terdiri dari alanin, glisin, arginin, histidin, prolin, tirosin, asam aspartat, dan asam glutamat. Kandungan makromolekul yang kedua yaitu ada lipid. Kandungan lemak kedelai sebesar 18-20%, di mana sebagian besarnya terdiri atas asam lemak sekitar 88%. Selain itu terdapat pula senyawa fosfolipida dan glikolipida. Kedelai merupakan sumber asam lemak esensial, linoleat, dan oleat dengan struktur yang terdapat pada gambar. Selanjutnya ada glukosa. Glukosa adalah heksosaminosakarida yang mengandung 6 atom karbon. Kadar glukosa meningkat tajam selama proses fermentasi tempe, di mana kemungkinan ini merupakan produk pencernaan karbohidrat kompleks menjadi sederhana. Sedangkan pati di dalam kacang kedelai semuanya mengalami penurunan selama pengolahan tempe. Berikut adalah struktur dari glukosa berdasarkan proyeksi Haworth dan proyeksi Fischer. Dan berikut juga ada sifat fisika dari glukosa. Biomolekul lain yang terdapat dalam tempe adalah mineral. Jadi kadar mineral seperti besi, kalsium, dan tembaga tidak dipengaruhi oleh proses fermentasi. Sebagian besar zat besi dalam kedelai hadir sebagai zat besi organik yang terikat pada protein dan senyawa organik lainnya. Protein dipecah menghasilkan asam amino bebas, peptida, atau protein sederhana lainnya. Besi dibebaskan dari kompleks dengan protein sehingga meningkatkan besi yang terlarut. Kandungan kalsium menurun selama proses fermentasi. Kalsium dilepaskan dari jembatan phytate protein selama pencernaan senyawa kompleks dan hilang bersama dengan air terikat yang mungkin dilepaskan selama proses fermentasi. Selanjutnya ada vitamin B12 dan vitamin B1. Vitamin B12 adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin B12 adalah vitamin terbesar dan paling struktural, rumit, dan dapat diproduksi oleh industri hanya melalui bakteri fermentasi sintesis. Vitamin B12 pada tempe segar yang dibeli di Indonesia berdasarkan salah satu penelitian, kadarnya sebesar 4,6 gram per 100 gram. Yang kedua ada vitamin B1. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat. Salah satu tumbuhan yang mengandung vitamin B1 adalah kacang kedelai. Kacang kedelai biasa dikonsumsi dalam produk olahan. Salah satu produk olahannya kacang kedelai yaitu tempe. Kadar vitamin B1 yang terdapat pada kacang kedelai jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kadar vitamin B1 pada tempe. Kandungan biomolekul lain yang terdapat pada tempe adalah isoflavon. Isoflavon kedelai seringkali disebut dengan fitoestrogen karena isoflavon mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan reseptor estrogen. Walaupun afinitas untuk binding dengan reseptor estrogen termasuk lemah, tetapi isoflavon mampu mencegah beberapa penyakit yang berhubungan dengan regulasi hormon estrogen. Isoflavon dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu daisine, genistein, dan glistein. Pada kedelai, ketiga isoflavon tersebut berada dalam bentuk 7-O-glukosida, yaitu isoflavon yang berikatan dengan monosakarida melalui ikatan glikosidik. Baik, selanjutnya terdapat zat aditif yang digunakan dalam fermentasi tempe yaitu ragi. Ragi merupakan bahan pengembang alami yang didapat dari jamur tertentu. Ragi dalam pembuatan tempe banyak mengandung bakteri Rhizopus oryzae atau Rhizopus sp yang dapat menguraikan gluten atau protein. Manfaat ragi antara lain mengoptimalkan kinerja pencernaan, mengobati anemia, merelaksasikan tubuh, meningkatkan kekuatan tulang, menurunkan kolesterol, melindungi penuaan, meningkatkan laktasi, serta melawan bakteri. Namun ada pula efek samping dari ragi. Efek samping yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi ragi secara berlebihan antara lain perut mulas, kepala pusing, asam lambung naik, mencret, menyebabkan keguguran,
bayi lahir cacat atau fetal alcohol spectrum disorder, ketidakseimbangan emosional, mengganggu fungsi hati, serta ulu hati tidak nyaman. Berikut merupakan proses-proses pembuatan tempe. Yang pertama, ada penghilangan kotoran, sortasi, dan penghilangan kulit. Biji kedelai harus bersih, bebas dari campuran batu kerikil atau biji-bijian lain, dan tidak rusak. Kulit biji kedelai harus dihilangkan untuk memudahkan pertumbuhan jamur. Yang kedua, ada proses perendaman. Selama proses perendaman, biji mengalami proses hidrasi, sehingga kadar air biji naik sebesar kira-kira 2 kali kadar air semula, yaitu mencapai 62-65%. Proses perendaman memberi kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam laktat, sehingga terjadi penurunan pH dalam biji yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan yang bersifat pembusuk. Yang ketiga, ada proses perebusan dan penirisan. Proses perebusan biji bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Penirisan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji, mengeringkan permukaan biji, dan menurunkan suhu biji. Air yang berlebihan dalam biji dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan jamur dan menstimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan sehingga menyebabkan pembusukan. Yang keempat, ada proses peragian. Proses peragian dilakukan pada kedelai yang telah dingin. Kedelai yang telah dicampur ragi dimasukkan ke daun atau plastik dan dilubangi agar jamur tempe mendapat udara dan dapat tumbuh dengan baik karena proses fermentasi berlangsung secara aerob. Yang kelima, ada proses inkubasi. Inkubasi dilakukan pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 36-48 jam untuk hasil yang optimum. Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan perubahan komponen-komponen dalam biji kedelai. Selanjutnya ada penyimpanan tempe. Tempe memiliki keterbatasan pada umur simpannya yang pendek. Penyimpanan tempe pada suhu ruang adalah sekitar 2-3 hari. Penyimpanan suhu rendah dan pengemasan dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu. Tempe yang dikemas dalam kemasan memiliki umur simpan 3 hari apabila disimpan pada suhu ruang dan selama 18 hari apabila disimpan pada suhu 10 derajat Celcius. Berikutnya adalah peranan Rhizopus oryzae dalam tempe untuk dikonsumsi. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang. Perubahan-perubahan lain yang terjadi selama fermentasi tempe adalah berkurangnya kandungan oligosakarida penyebab flatulence. Penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 72 jam. Selama fermentasi, asam amino bebas juga akan mengalami peningkatan dan peningkatannya akan mencapai jumlah terbesar pada waktu fermentasi 72 jam. Kandungan serat kasar dan vitamin akan meningkat pula selama fermentasi kecuali vitamin B1 atau tiamin. Fungsi-fungsi tempe bagi tubuh antara lain sumber protein yang baik, mengandung antioksidan tinggi, yaitu isoflavon. Yang selanjutnya sumber kalsium yang baik, dapat dijadikan menu diet, memenuhi kebutuhan vitamin B12, dan mengontrol kestabilan gula darah. Ciri-ciri tempe yang kurang aman dikonsumsi antara lain warna tempe kecoklatan, mudah hancur, serta aroma jamur menyengat. Apabila tempe telah memiliki ciri-ciri tersebut, maka sebaiknya dihindari pengonsumsiannya karena tempe telah mengalami pembusukan, serta kualitasnya juga sudah kurang baik dan mengalami penurunan. Selanjutnya, efek-efek kelebihan mengkonsumsi tempe. Efeknya antara lain gangguan tiroid, alergi, dan gangguan reproduksi. Berdasarkan beberapa penelitian, gangguan tiroid dapat disebabkan karena kedelai yang mempunyai zat goitrogens yang dapat mencegah sintesis hormon tiroid dan menghalangi metabolisme yodium dalam tubuh. Sedangkan kandungan isoflavon dapat mengurangi jumlah sperma. Namun pada beberapa penelitian ini baru hanya berfokus pada kedelai saja, sedangkan produk olahannya seperti tempe belum dapat dibuktikan.
Untuk kasus alergi tergantung pada keadaan masing-masing tubuh seseorang karena memang imun setiap orang berbeda dan ada yang dapat memancing respons sistem imun yang berlebihan pada jenis makanan olahan kacang-kacangan. Penelitian mengenai efek-efek kelebihan mengkonsumsi tempe yang ada masih harus dikaji lebih lanjut lagi karena belum adanya bukti yang kuat yang dapat menjelaskan bahwa mengkonsumsi tempe ini memiliki efek samping yang cukup serius. Dan kembali lagi pada kita sendiri bahwa semua yang kita konsumsi harus dapat diatur dan dijaga kuantitasnya, karena apapun yang berlebihan dan benar-benar dikonsumsi setiap hari dalam beberapa lama itu tidak baik dan pastinya ada dampaknya walaupun tidak benar-benar ekstrim. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.